Halo sahabat Native Family, pasti penasaran saya sedang melakukan apa ini? Sahabat Native Family pasti ingin sekali tanaman yang ada di rumah tumbuh dengan subur. Nah, untuk itu salah satu hal yang dilakukan adalah melakukan pemupukan. Ada dua macam pemupukan yang bisa dilakukan, yaitu pemupukan yang diserap oleh akar tanaman dan pemupukan yang diserap oleh daun. Nah, di video kali ini kami akan mengupas pemupukan melalui daun. Sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Kita intro dulu ya. Pemupukan untuk daun sebaiknya dilakukan di pagi hari antara jam 7 sampai dengan jam 9. Kenapa kok kita melakukan pemupukannya di pagi hari? Karena pada saat itu stomata yang ada di belakang daun itu dalam posisi yang terbuka, sehingga bisa menyerap pupuk yang kita berikan dengan baik. Sebelum kita melakukan pemupukan pada daun, ada baiknya kita mengenal stomata supaya pengaplikasiannya nanti tidak salah. Kenapa kita dianjurkan melakukan pemupukan melalui daun di siang hari? Karena pada saat siang hari air masuk ke sel-sel penjaga secara omosis, membuat sel-sel penjaga membesar dan melengkung sehingga stoma menjadi terbuka. Sedangkan pada malam hari, ketika tumbuhan tidak terhidrasi dengan baik, air keluar dari sel-sel penjaga secara osmosis, membuat sel-sel penjaga jadi mengecil dan kembali lurus sehingga stoma jadi tertutup. Sahabat Native Family pasti bertanya-tanya, sebenarnya apa sih fungsi stomata pada tanaman? Stomata berfungsi yang paling utama adalah sebagai tempat pertukaran gas seperti CO2 yang diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Stoma berasal dari bahasa Yunani yang berarti mulut, yaitu pori-pori yang ditemukan di epidermis daun, batang, dan semua bagian tanaman lain yang ditemukan di atas tanah. Stomata dinamai demikian karena memungkinkan pertukaran gas antara atmosfer dan juga bagian dalam daun yang merupakan fungsi dari stomata. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, pupuk daun apa sih yang tepat untuk pohon aglonema kita yang cantik ini? Jangan skip videonya ya, supaya sahabat Native Family tidak ketinggalan informasi yang penting ini. Ini adalah salah satu pupuk yang sering dipakai oleh para pecinta atau pedagang tanaman hias, yaitu pupuk Gandasil D atau yang nama lainnya sering disebut orang sebagai pupuk Gandasil daun, yang merupakan pupuk NPK majemuk dan sebagai pupuk daun foliar. Mampu menyokong pertumbuhan tanaman sehingga dapat tumbuh lebih cepat. Juga mengedukasi fase pertumbuhan vegetatif pada tanaman, yaitu pertumbuhan pada daun. Sedangkan kandungan yang ada dalam Gandasil D ini yaitu nitrogen sebanyak 20%, fosfor sebanyak 15%, kalium sebanyak 15% dan magnesium sebanyak 1%. Dan juga ada beberapa unsur mikro lain yang terkandung di dalam pupuk Gandasil D ini. Pengaplikasian dari Gandasil D ini juga sangat mudah. Sahabat Native Family tinggal mengikuti terus video kami dan kami akan memberikan
video tutorial tentang pengaplikasian pupuk gandasil D atau gandasil daun ini. Untuk aplikasi dari pemupukan aglonema kita menggunakan pupuk gandasil D, saya sudah menyiapkan pupuk gandasil D-nya. Ini kita buka dulu ya, karena ini kebetulan masih baru. Kemudian ini saya sudah menyiapkan alat penyemprot tanaman. Di dalamnya saya sudah isi dengan air. Untuk alat semprotnya sendiri saya sudah isi dengan 2 liter air. Dan sekarang saya akan campurkan 2 liter air ini dengan kurang lebih setengah sendok teh pupuk gandasil daun. Saya tidak ingin pakai terlalu banyak karena saya nggak mau aglonema saya overdosis pupuk ya. Karena nanti kita akan secara rutin melakukan pemupukan menggunakan gandasil D kurang lebih 2 minggu sekali. Sekarang di dalam alat penyemprot ini sudah ada air dan juga pupuk gandasil D. Nah, supaya bercampur rata pupuknya kita akan shake dulu. Dan kita pastikan bahwa pupuk dan juga air yang ada di dalam alat penyemprot ini sudah benar-benar rata. Sekarang kita akan mulai melakukan penyemprotan untuk tanaman aglonema kita. Nah, ini saya semprot rata ya, bagian atasnya juga. Dan yang lebih penting adalah bagian di bawah daunnya. Dan ini saya lakukan kurang lebih jam 8 pagi. Jadi sahabat DT Family bisa melakukan penyemprotan dengan gandasil D ini pada waktu kurang lebih jam 7 sampai jam 9 pagi. Karena pada saat itu stomata dari bagian bawah daun ini terbuka. Dan kita harapkan pupuk yang kita semprotkan ke daunnya akan bisa diserap oleh daun yang ada di aglonema ini. Saya akan semprotkan secara merata seluruh daun dari aglonema ini. Minggu kemarin saya sempat sudah pupuk dengan NPK 1616 dan ini sudah muncul daun-daun baru. Ini kalau sudah muncul daun-daun baru, daunnya agak besar sedikit, dia akan disusul oleh bakal daun yang baru lagi. Yang penting tanamannya dirawat, terus kemudian media tanamnya juga tidak terlalu basah supaya akarnya tidak loyot atau busuk. Kemudian kita lakukan perawatan secara rutin, termasuk juga pemupukan baik menggunakan NPK 1616 maupun pupuk gandasil D seperti ini ya. Kebetulan di channel kami ini tidak hanya menampilkan tentang aglonema, karena saya punya cukup banyak koleksi tanaman. Jadi sahabat DT Family bisa lihat di playlist tanaman hias kami ataupun di channel kami. Di sana ada berbagai macam perawatan untuk tanaman hias. Jadi kalau memang channel ini bermanfaat untuk sahabat DT Family, supaya ini tidak terputus di sahabat DT Family aja, bisa berguna untuk yang lain, mohon bantuannya untuk share ya. Terima kasih sudah setia menyaksikan channel kami. Besar harapan kami apa yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk sahabat DT Family dan juga para pecinta tanaman hias yang lain. Sekali lagi mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, share, serta tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya, dan itu adalah bentuk dukungan untuk channel kami supaya kami lebih semangat untuk bikin video yang lebih bermanfaat lagi. Jangan pernah berhenti untuk berkarya, walaupun mungkin kita merasa punya banyak kekurangan,
Tapi kalau kita mau belajar lebih baik lagi, belajar lebih keras lagi, insya Allah kita bisa menutup kekurangan kita itu dengan baik. Semoga kita bisa menjadi hambanya Allah yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Semoga sahabat Native Family selalu sehat dan juga bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.